Halo semuanya, dengan saya Aule Devana dari kelas AK 2023C Akuntansi dengan NIM 2223100004. Hari ini kita akan membahas tentang kasus dari PT Maju Jaya, kasus 3.3. Kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. PT Maju Jaya adalah perusahaan yang memproduksi mebel untuk kebutuhan kantor, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Perusahaan melakukan produksi berdasarkan pesanan. Berikut ini pesanan yang diterima selama bulan Mei tahun 2015. Pesanan P606. PT Kencana Karya memesan 50 buah meja. Harga yang disetujui untuk pesanan tersebut adalah 25 juta. Pesanan diharapkan selesai pada tanggal 27 Mei tahun 2015. Pesanan yang kedua P607, PT Malino Ultra, memesan 25 buah kursi. Harga yang disetujui untuk pesanan tersebut adalah 4.500.000. Pesanan ini diharapkan selesai pada tanggal 25 Mei tahun 2015. Informasi mengenai kedua pesanan tersebut selama bulan Mei tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 6 Mei 2015, Departemen Pembelian melakukan pembelian bahan langsung dan tidak langsung secara kredit sebagai berikut. A. Kayu jati sebanyak 100 potong seharga 15 juta, bahan langsung. Lem sebanyak 20 kotak seharga 500.000, bahan tidak langsung. C. Paku sebanyak 10 kotak seharga 300.000, bahan tidak langsung. Pelitur sebanyak 50 liter sebesar 200.000, bahan tidak langsung. Nomor 2, daftar bahan yang diminta untuk produksi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 9 Mei tahun 2015, pesanan P606 membutuhkan 75 potong kayu jati seharga 10.500.000 dan pesanan P607 membutuhkan 7 potong kayu jati seharga 980.000 serta 10 liter pelitur seharga 40.000. Upah buruh atau karyawan menurut kartu jam kerja dan ringkasan daftar gaji adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 Mei tahun 2015, upah langsung untuk pesanan P606 sebesar 3.175.000 dan pesanan P607 sebesar 1.820.000 serta upah tidak langsung untuk seluruh pesanan sebesar 800.000. Nomor 4, biaya overhead pabrik yang dikeluarkan lainnya adalah sebagai berikut. Biaya sewa 1.500.000, penyusunan mesin 360, penyusunan pabrik 490, listrik dan air 225, pajak penghasilan 300. Totalnya jadi 2.875.000. Nomor 5, biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam produk pada setiap pesanan setelah selesai proses produksi sebesar 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Semua pesanan P606 dan P607 telah diselesaikan secara tepat waktu dan ditransfer ke gudang barang jadi. Nomor 7, pada tanggal 29 Mei tahun 2015, pesanan P606 diserahkan kepada pemesan PT Kencana Karya dan langsung dibayar tunai. Yang harus dikerjakan pada informasi yang ada di atas, yang pertama mencatat ke dalam jurnal atas semua transaksi yang terjadi, dan yang nomor 2-nya membuat kartu biaya pesanan untuk pesanan tersebut pada nomor yang P606 dan P607 pada tempat yang telah disediakan. Baik, di sini kita akan menjawab untuk membuat jurnalnya atas transaksi yang telah terjadi. Baik, di sini kita akan membahas jurnal dari PT Maju Jaya pada bulan Mei tanggal 6. Persediaan bahan bakunya ada di debit sebesar 15 juta rupiah, persediaan bahan penolongnya ada di debit sebesar 1 juta rupiah, utang usahanya ada di kredit sebesar 16 juta rupiah. Yang nomor 2-nya pada tanggal 9, PDP
atau BDP-nya yaitu biaya bahan baku sebesar Rp11.480.000 di debit, persediaan bahan bakunya di kredit sebesar Rp11.480.000, BOP sesungguhnya di debit sebesar Rp40.000, persediaan bahan penolongnya sebesar Rp40.000. Yang nomor 3, bahan dalam proses sebesar Rp4.995.000, beban gajinya Rp4.995.000. Biaya overhead pabrik di debitnya sebesar Rp800.000, beban gajinya di kredit sebesar Rp800.000. BOP-nya sebesar Rp2.875.000. Biaya sewanya di kredit ada sebesar Rp1.500.000. AKM penyusutan mesinnya sebesar Rp360.000. AKM penyusutan pabriknya ada di Rp490.000. Itu data-datanya ada di soal yang tadi ya. Listrik dan airnya sebesar Rp225.000. Pajak penghasilannya sebesar Rp300.000. Oke, kita next. Oke, yang nomor 5, ada barang dalam proses di debit sebesar Rp2.997.000. Overhead pabrik dibebankan ada di kredit sebesar Rp2.997.000. Overhead pabrik dibebankan sebesar Rp2.997.000. Pengendalian overhead pabrik sebesar Rp2.997.000. Barang jadinya sebesar Rp19.472.000 ada di debit, dan barang dalam proses ada di kreditnya sebesar Rp19.472.000. Nomor 7 ada kas sebesar Rp25 juta dan di kreditnya ada penjualan sebesar Rp25 juta. HPP-nya yaitu Rp15.580.000 ada di debit, dan barang jadinya ada di kredit sebesar Rp15.580.000. Tentang kartu biaya pesanan PT Kencana Karya. Dengan nomor pesanan P606, jenis pesanannya yaitu meja, nama pemesannya yaitu PT Kencana Karya. Tanggal mulanya yaitu tanggal 6 bulan Mei tahun 2015. Tanggal selesainya yaitu tanggal 27 bulan Mei tahun 2015. Kita masukkan tanggal 9, biaya bahan langsung yaitu dengan jumlah Rp10.500.000, biaya tenaga kerja langsung sejumlah Rp3.175.000, biaya overhead pabrik sejumlah Rp1.905.000, total biaya produksinya sebesar Rp15.580.000. Biaya produksi kita masukin di sini lagi keterangannya, penjelasannya lagi. Biaya bahan baku dengan ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dengan jumlah Rp10.500.000, biaya tenaga kerja langsung Rp3.175.000, biaya overhead pabrik sejumlah Rp1.905.000 dengan total biayanya Rp15.580.000. Harga jualnya kita masukin sebesar 25 juta, biaya produksinya sebesar 15.580.000. Jadinya laba itu berasal dari pengurangan harga jual dan dari biaya produksi dikurangkan, jadi total labanya 9.420.000. Baik, di sini kita akan masuk ke kartu biaya pesanan dari PT Malino Ultra dengan nomor pesanan P607, jenis pemesanannya yaitu kursi, nama pemesan yaitu PT Malino Ultra. Tanggal mulanya yaitu tanggal 6 Mei tahun 2015, tanggal selesainya yaitu 15 Mei tahun 2015. Tanggalnya 9 kita masukkan biaya bahan langsungnya yaitu dengan jumlah 980.000, biaya tenaga kerja langsungnya 1.820.000, biaya overhead pabriknya 1.092.000. Jadi total biaya produksinya yaitu 3.892.000.
Kita masukkan lagi di biaya produksinya. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Biaya bahan bakunya yaitu 980.000, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 1.820.000, biaya overhead pabriknya yaitu 1.092.000. Jadi total biayanya yaitu 3.892.000. Kita masukkan harga jualnya yaitu sebesar 4.500.000 dan biaya produksinya jangan lupa kita kurangkan sebesar 3.892.000. Jadi labanya dengan jumlah 608.000. Oke, kita masuk ke kasus 3.4 dari PT Jaya Plastik Utama. PT Jaya Plastik Utama merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi plastik kemasan polybag. Berdasarkan job order, bahan baku yang dipakai adalah LLDPA, Linear Low Density Polyethylene, dan HDPE dan lainnya. Biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan biaya overhead pabrik berdasarkan persentase dari biaya tenaga kerja langsung. Pesanan produk tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan besar. Berikut informasi yang berasal dari kartu biaya pesanan pada tanggal 1 September tahun 2015. Nah, di sini ya tercantum, kita bisa lihat dari pesanan 103, 104, dan 105. Oke, kita baca. Selain mengerjakan pesanan nomor 104 dan 105, pada bulan September perusahaan juga meneruskan pekerjaan pesanan 106 dan 107. Ikhtisar biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung untuk mengerjakan pesanan 104, 105, dan 106 dan juga 107 selama bulan September adalah sebagai berikut. Ini data-data yang tercantumnya, kita bisa lihat ya. Oke, kita agak jauhkan biar terlihat semua. Informasi tambahan yang pertama, semua pekerja langsung dibayar sebesar 5.000 per jam. Tarif upah selama setahun relatif stabil. Yang kedua, pesanan nomor 103 dan nomor 104 telah diserahkan kepada pemesan dan sekaligus penyerahan faktur penjualan dengan ketentuan 150% dari total biaya. Pesanan nomor 106 telah selesai, dikerjakan dan disimpan di gudang produk jadi. Tugas yang harus dikerjakan, kita harus mencatat ke dalam jurnal selama bulan September 2015 ini, mulai dari pemakaian biaya produksi sampai dengan penyerahan produk. Yang kedua, menghitung beban pokok produksi pada bulan September, dan yang ketiga menghitung laba bruto. Oke, kita masuk ke kasus 3.4 dari PT Jaya Plastik Utama. Oke, kita lihat ya. September, kita masuk ke tanggalnya dulu, September. Akun dan keterangan kita masukkan persediaan barang jadi di debit 698.000, barang dalam prosesnya di kredit 698.000. Barang dalam proses kita masukkan 390 rupiah. Biaya bahan langsungnya sebesar 220.250 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 200.100 rupiah. Biaya overhead pabrik 80.040 rupiah. Itu sesuai dari pesanan nomor 104. Oke, masuk lagi selanjutnya, barang dalam proses pada pesanan 105. Kita masukkan 705.500 rupiah di debit. Biaya bahan langsung 354.100 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 200.051. Biaya overhead pabrik 100.400 rupiah. Oke, kita masukkan lagi barang dalam proses 931.600 rupiah di debit. Biaya bahan langsungnya 931.600 rupiah di kredit. Itu sesuai dengan nomor pesanan 104, 105, 106, dan 107. Kita masuk yang ke nomor 5-nya, yaitu BDP, biaya tenaga kerja langsung
dengan jumlah Rp1.047.090. Beban gajinya Rp1.047.090 dengan nomor 104, 105, 106, dan 107. Oke, kita next. Kita masuk ke nomor 6, piutang usaha. Nah, ini 150% dari total biaya. Jadinya totalnya sebesar Rp1.047.090. Penjualannya ya di kredit kita masukkan Rp1.047.090. HPP-nya kita masukkan di debit Rp698.060. Persediaan produk jadi nomor 103 kita masukkan di kredit sebesar Rp698.060. Produk jadinya kita masukkan di debit Rp720.390. Barang dalam proses kita masukkan di kredit Rp720.390. Kita masukkan nomor 7, ada piutang usaha. Piutang usaha sebesar Rp1.080.585. Penjualannya yaitu Rp1.080.585. HPP-nya Rp720.390. Produk jadinya sesuai dengan nomor 104 yaitu sebesar Rp720.390. Persediaan produk jadinya sebesar Rp940.900. Barang dalam prosesnya Rp940.900 pada nomor 106. Oke, kita next. Nah, di sini kita akan membahas tentang beban pokok produksi dan laba bruto. Biaya bahan, ini harusnya biaya bahan baku ya guys, kayaknya bukan biaya bahan kaku, sebesar Rp931.600. Biaya tenaga kerja langsungnya Rp1.521.100. Biaya overhead pabriknya Rp268.400. Jadi total biaya produksinya yaitu ada di Rp2.721.100. Persediaan awal produk dalam proses sebesar Rp1.205.890. Produk siap diproduksi sebesar Rp3.926.990. Persediaan akhir produk dalam proses Rp1.546.200. Nah, itu dikurangkan ya produk siap produksi sama persediaan akhir produk dalam prosesnya. Ini udah ada tanda-tandanya di situnya. Jadi beban pokok produksinya itu dengan total Rp2.380.790. Kita akan membahas tentang laba brutonya. Nah, laba brutonya penjualannya kita masukkan Rp3.433.325. Ada beban pokok penjualan, persediaan awal produk jadinya yaitu sebesar Rp698.060. Beban pokok produksinya Rp2.380.790. Nah, kita tambahkan jadi produk siap jualnya dengan total Rp3.078.850. Persediaan akhir produk jadinya Rp940.900. Kita kurangkan. Jadi total beban pokok penjualannya ada di Rp2.137.950. Nah, total laba brutonya itu penjualan dikurang total beban pokok penjualannya. Laba brutonya ada di Rp1.297.375. Berikut yang telah saya sampaikan dari soal kasus 3.3 dan 3.4. Sekian dari saya, Alda Devana. Terima kasih semuanya.